Selamat malam, puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan ada di dalam persekutuan ibadah keluarga dari sektor 1 sampai dengan sektor 6, GPIB Getsemani DKI Jakarta. Meskipun kita masih mengikuti ibadah lewat rekaman video di channel YouTube GPIB Getsemani DKI Jakarta, itu tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam beribadah. Pemberita firman di dalam ibadah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Jimmy Hakairo. Umat Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 3, bait 1 dan 3, mari menyembah. Umat Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Mu kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami ada dalam persekutuan yang beribadah untuk kami menaikkan puji dan syukur kami serta mendengarkan akan firman-Mu. Penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah ibadah ini hanya jadi dari awal sampai dengan selesai dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memuji dan bernyanyi dari Gita Bakti 16, bait 1 dan 2, Kau yang layak.
Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang pada minggu ke-20 sesudah Pentakosta ini pembacaan akan terambil dari kitab Perjanjian Baru Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah, dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang senantiasa tetap menyatakan kepemimpinannya bagi kami, sehingga kami ada dalam persekutuan yang beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memaknai ketika firman berbicara anak Allah sebagai imam besar. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua sedia bersama mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama mengikuti pembacaan Alkitab sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita bersama-sama boleh diajak kembali memahami dan memaknai apa yang kita boleh percaya dalam kehidupan beriman kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pada tema yang mau dinyatakan lewat firman ini sesuai dengan bacaan kita pada saat ini, mau menyatakan anak Allah sebagai imam besar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, penulis kitab Ibrani memang banyak menyinggung tentang Yesus sebagai imam besar. Ya. Kalau kita bisa melihat di pasal 2 ayat yang ke-17, di situ dinyatakan tentang imam besar yang memberi atau yang menaruh belas kasihan. Ibrani pasal 2 ayat 17 mengatakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, kitab Ibrani menyatakan Yesus sebagai imam besar bukan hanya dalam sebatas sebagai yang melaksanakan kepemimpinan dalam peribadahan, tetapi dalam tindakannya sebagaimana dikatakan pasal 2 tadi ayat 17, bahwa sungguh-sungguh dia melaksanakan
karya Tuhan melalui tindakan belas kasihan, dan pada bagian terakhir dikatakan bahwa sesungguhnya dia menyatakan tentang keselamatan. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita membaca keseluruhan dari kitab Ibrani, tercatat ada kurang lebih 16 kali yang diungkapkan tentang imam besar ini. Nah, saudara-saudara, kalau gitu kita mulai melihat apa yang mau dikatakan lebih dalam tentang pasal 4 ini, ayat yang ke-14. Pada bagian pertama kita melihat bahwa ada gambaran yang jelas Yesus sebagai imam besar agung. Ini mau menggambarkan sesuatu yang transenden, sesuatu yang sangat mulia. Karena kata besar saja, imam besar saja sudah menggambarkan sesuatu yang tinggi lah, dalam arti yang patut dihormati. Tetapi dikatakan imam besar agung. Ya, ini mau mengatakan saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus sesuatu yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus ini. Ya, nah Bapak Ibu, ini mau mengatakan juga bahwa betul-betul dia menjadi imam besar agung dalam mana dia bukan hanya sebagai imam tetapi sebagai raja. Ya, makna ini mau mengatakan bahwa sesungguhnya dalam diri Yesus Kristus dia memiliki kekuasaan sebagai raja, tapi dia juga punya kepemimpinan dalam kehidupan beriman. Itu yang dikatakan kepemimpinan beribadah. Nah, inilah yang mau diungkapkan sehingga dikatakan sebagai yang agung. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, lalu diungkapkan di mana ya betul-betul keagungan Tuhan Yesus itu dinyatakan. Di sini bisa melihat bahwa dia melintasi semua langit, ya, melintasi semua langit. Artinya dalam pemahaman ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, di dalam keagungan sebagai imam Yesus tidak ada sesuatu pun yang dapat membatasi. Dia dapat melintasinya, melampaui segala sesuatu yang tidak dapat ya dikerjakan oleh seorang manusia biasa. Nah, ini sekali lagi ditekankan bahwa Yesus anak Allah yang melintasi langit, dialah imam besar agung itu. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam pengertian seperti ini sudah jelas tidak ada sesuatu yang patut diragukan ya tentang bagaimana kebesaran dari Tuhan kita Yesus Kristus yang agung, menghadirkan satu bentuk keyakinan peribadahan yang begitu luar biasa. Lalu kemudian bahwa tidak ada yang bisa membatasi, ya, dia dapat melintasi langit dengan pengertian sesungguhnya semua alam yang ada di bumi ini berada dalam kekuasaan Tuhan. Nah, lalu saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa ya ada kata anak Allah. Coba perhatikan tadi, Yesus anak Allah. Nah, kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebutan anak Allah di sini berbeda dengan mungkin dalam pengertian anak-anak Allah seperti kita umatnya yang seringkali disebutkan sebagai anak-anak Allah. Yesus sebagai anak Allah, ini katakan tadi ya bahwa dialah yang Allah sendiri yang melintasi langit, yang sebagai imam agung. Dan sebutan-sebutan ini semata-mata mau menggambarkan dalam kaitan dengan anak Allah bahwa dia itu adalah Allah sendiri. Ya, hanya sebagai gambaran saja bahwa dia disebut sebagai
anak Allah karena wujudnya, ya, sebagai manusia, wujudnya sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang mau dikatakan selanjutnya oleh firman ini supaya kita makin benar-benar ada dalam, ya, keagungan Tuhan, dan kemudian di dalam kekuasaan Tuhan, lalu dalam kebenaran kehadiran Allah lewat anak Allah. Firman mengatakan dengan tegas, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Nah, saudara-saudara, memang pengakuan iman itu didasarkan pada pengakuan iman dari Israel sendiri, ya, yang mau mengatakan Allah itu esa. Nah, artinya Bapak Ibu dan saudara-saudari, ajakan Ibrani ini mau mengajak kita memahami begini. Sekalipun bahwa ada kehadiran Yesus dalam wujud manusia, keagungan sebagai imam yang melintasi segala alam, lalu kemudian yang disebut sebagai anak Allah, kita mau mengatakan benar, pengakuan iman ini harus kita pegang. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari sekarang mengucapkan pengakuan iman, apa isinya? Ya, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tritunggal dalam pengakuan iman itu, mau pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisia Konstantinopel, nah, pengakuan iman Athanasius, tiga-tiganya menggambarkan ketritunggalan itu. Ya, jadi sebenarnya mau mengatakan Allah esa betul dalam gambaran pengakuan iman Israel. Ya. Nah, tetapi esa dalam tindakan, esa dalam perbuatan. Dia bukan dalam pengertian pengakuan kitanya Allah itu esa kalau dia tinggal dalam satu ketunggalan yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak. Keesaan Allah itu dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam keselamatan. Nah, itu yang kita berpegang, bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah, ya, dalam kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, menuntun kita, maka kita benar-benar ada di dalam kehidupan selain percaya kepada Allah dan Yesus Kristus, tapi juga yang mengalami keselamatan dalam Yesus. Nah, saudara, itu yang mau dikatakan pada ayat 14. Jelas ya? Jadi kita berpegang teguh kepada pengakuan iman. Lalu pada bagian yang kedua ayat 15 ini, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ya, dikatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, selama tradisi imam besar perjanjian lama Israel, tugas mereka adalah memimpin saja. Bagaimana mengarahkan umat agar taat dalam beribadah dan mengarahkan peribadahan kepada Tuhan. Nah, tetapi dalam pengertian imam di sini, bahwa yang dimaksudkan imam besar dalam Yesus Kristus, dia bukan saja yang memimpin kita untuk senantiasa beribadah, ya, oke, tetapi dia yang mengerti apa yang kita alami dan rasakan dengan kelemahan-kelemahan kita, dengan keterbatasan kita, dengan keberdosaan kita. Karena Allah mau mengerti itu, maka Bapak Ibu dan saudara-saudari diperkenankan Tuhan untuk datang dalam beribadah. Paham ya? Kalau dalam kegiatan duniawi, imam-imam dunia dalam pengertian yang biasa, tradisi itu, Anda tidak punya hak untuk beribadah, Anda tidak akan diundang dalam peribadahan. Anda tidak layak. Tidak mungkin kita bisa hidup beribadah, mungkin kita harus dapat sesuatu hukuman dan sebagainya. Tetapi dalam pengertian ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, Ibrani mau mengatakan Allah mengerti dalam Yesus Kristus siapa kita, apa kelemahan kita, dan apa persoalan hidup ini. Dan dikatakan di situ bahwa karena dia mengerti, maka dia mau dia mengundang, datanglah beribadah kepadanya, datanglah menghadap hadiratnya. Ya, nah saudara-saudara, kenapa hal ini Allah mau mengerti? Bukan Allah kompromi, ya. Allah mau mengerti. Kenapa? Karena dikatakan dia sendiri mengalami pencobaan. Ya, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saya kira kita sudah jelas dalam Alkitab bagaimana pencobaan yang Yesus alami. Ya, nah saudara-saudara kekasih Tuhan Kristus, ini gambaran mau mengatakan begini.
bahwa keesaan Allah dalam kemuliaannya yang dinyatakan juga dalam Yesus Kristus sebagai Imam Agung, ya, Imam Besar Agung itu sebagai sosok yang bukan hanya berdiri pada keagungannya, pada kemuliaannya, tapi yang justru mau menerima, ya, keberadaan umatnya. Dia menjadi manusia dalam rangka supaya dia tahu betul bagaimana pergumulan manusia dalam kaitan dengan dosa. Nah, Yesus sudah mengalami pencobaan itu, tapi dia mengalahkannya, ya, menghancurkan kuasa pencobaan itu. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ya, benar-benar dia mengerti, benar-benar dia merasakan penderitaan dan pergumulan kita, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ya. Makanya kehadiran Tuhan yang penuh kuasa itu mampu harusnya kita alami gitu. Harus kita rasakan betul. Ya, dia peduli. Dia peduli untuk kenyataan hidup kita. Nah, saudara, karena itu bagi kita pada akhirnya firman ini mau mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Ya. Dalam arti Bapak Ibu dan saudara-saudari, Ibrani mau mengingatkan kepada kita sebagai umat Tuhan, ya, mari, ya, ada semacam undangan, tetapi undangan yang benar loh, ya, undangan yang benar dari Tuhan untuk datang beribadah. Jangan ada cerita pendeta yang saya dengar di khotbah di YouTube. Pendeta mengatakan begini, dia tanya kepada seorang bapak, kenapa bapak tidak masuk gereja sore? Kebetulan dia memang biasanya masuk sore, pada jam 5 sore itu. Wah, dia bilang sama pendeta, Bapak pendeta minta maaf, ini orang timur, ya, saya atau pendeta dapat undangan langsung dari tuan rumah. Oh begitu, dapat undangan langsung dari tuan rumah. Lalu pendeta bilang, bagaimana kalau memang Tuhan mau undang kamu langsung? Kamu mau beribadah? Tapi pertanyaan lebih dalam lagi, kalau Tuhan undang langsung, siap? Wah, itu urusannya sudah surga itu. Ya, jangan sampai Tuhan undang langsung. Jadi persoalannya bukan, ya, kamu di dunia mengatakan karena tuan rumah undang langsung. Nah, sekarang kalau Tuhan undang langsung, sekarang selesai. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ketika kita diberikan satu kesempatan untuk beribadah, ya kita beribadah. Tuhan bilang ini, marilah kita dengan keberanian, penuh keberanian. Jangan ada ketakutan, jangan ada kegusaran, jangan ada kegalauan. Orang mau beribadah masih lihat-lihat dulu siapa di dalam ini. Jangan saya punya musuh, atau jangan-jangan saya tidak suka dengan siapa minta firman-Nya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengundang dengan keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Bukan dibilang tata Allah. Ibrani tidak menggunakan kata tata Allah. Tahu kenapa? Karena takhta kasih karunia mau dikatakan bahwa saudara dan saya diberikan mahkota. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kan saya ulang-ulang lagi. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga, ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tata kasih karunia itu adalah pengorbanan di dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya sudah memperolehnya. Kenapa kita tidak punya keberanian? Ya, dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, saya senantiasa tetap setia dalam beribadah. Jauhkan dari segala hal-hal yang seringkali kita meragukan. Berani untuk mengatakan takhta kasih karunia itu sudah dianugerahkan pada kita. Jangan sampai itu menjadi bias. Jangan sampai itu menjadi lari dari kita. Tuhan mau supaya kita tetap ada dalam kasih karunia Allah. Nah, saudara-saudara, dan akhirnya kita mau dikatakan oleh firman Tuhan, sungguh, ya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu untuk dapat pertolongan kita pada waktunya. Kalau saudara merasakan betul ada kasih karunia dan itu betul-betul menjadi bagian kita, maka yang penting datang kepada Tuhan, hampiri takhta kemuliaannya, maka saudara dalam ibadah itu sungguh akan mengalami bagaimana Tuhan peduli untuk hidup kita. Ada kasih karunia yang terus melimpah yang Tuhan nyatakan, sehingga hidup penuh dengan sukacita. Dan akhirnya saudara-saudara, mari sebagai anak-anak Allah,
kita punya pengakuan yang benar tentang anak Allah sebagai Imam besar, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang bukan hanya dalam memimpin untuk percaya kepadanya, tetapi yang mau senantiasa hadir dan mau peduli, karena Dia senantiasa ada bagi kita dengan segala persoalan dan pergumulan kita. Tuhan memberkati kita semua, dan kita boleh bersyukur karena Tuhan menyapa kita dengan kemuliaan yang besar dari Tuhan. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan kita pada malam ini melalui kitab Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 4, muliakan Allah Bapa. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau adalah sungguh Imam besar yang agung, yang sungguh dapat mengatasi segala keterbatasan kelemahan dalam kehidupan kami, yang dengan demikian Tuhan Engkau senantiasa mau membangkitkan kami, menghidupkan kami, dan terus memberikan kami pengharapan yang pasti, karena Engkaulah yang menguasai segalanya, dan dalam kuasa-Mu Tuhan Engkau sungguh-sungguh mengerti dan menyadari keberadaan kami, sehingga Engkau pun pernah mengalami bagaimana dicobai, dan bagaimana Engkau mengalami juga penderitaan, lalu penyalipan, dan akhirnya Tuhan menyatakan kebangkitannya. Terima kasih Tuhan untuk kepedulian dalam kehidupan kami. Memang manakala kami ada di tengah berbagai persoalan hidup ini, seringkali kami kabur dalam memahami kehendak-Mu ya Bapa. Bahkan mungkin kami belum dan tidak mampu lagi mau mengakui Tuhan sebagai yang berkuasa. Ya Yesus, ingatkanlah diri kami. Engkau selalu ada, hadir bagi kami, membela hidup ini. Biarlah kami kembali boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk memperoleh takhta kasih karunia Tuhan, yang senantiasa Tuhan mau curahkan supaya kami mengalami pembaharuan hidup dalam iman, dalam kesegarannya, dalam kesukacitaannya, sehingga dengan demikian kami tetap ada dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam sukacita bersama dengan firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan serta kami akan lakukan, kami mohon Tuhan jawab dan dengar setiap doa pinta kami yang kami naikkan kepadamu. Pada saat ini kami berdoa bagi kehidupan gereja-Mu GBB Getsemani dengan semua karya pelayanan yang Tuhan percayakan dan kegiatan jemaat-Mu dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 6. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang Kau boleh percayakan bagi kehidupan khususnya dalam kebersamaan sebagai gereja, yakni dalam kehidupan sebagai umat-Mu yang Kau pakai dan Engkau percayakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan, dalam kebersamaan di unit misioner, di mana pengurus dan pelayan kategorial dan komisi telah diperkenalkan dan diteguhkan. Biar Tuhan pakai mereka sungguh-sungguh menjadi bagian dari karya pelayanan Tuhan yang utuh di jemaat ini. Perlengkapi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan kasih karunia-Mu Engkau senantiasa mempercayakan karya pelayanan ini.
sehingga semua boleh berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang mungkin di tengah-tengah pergumulan karena akibat pandemi COVID-19 ini, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan dan sebagainya, yang ada dalam berbagai permasalahannya, tolong Tuhan campur tangan-Mu, kami mohon sungguh Bapa, kuasa-Mu nyata untuk kembali memberikan kami pengharapan dalam segalanya. Tuhan tetap menjamin kehidupan ini dengan pasti. Terima kasih ya Tuhan. Berkati akan kehidupan keluarga kami yang beribadah, baik anak-anak, orang tua. Satukan kami dalam ikatan cinta kasih yang utuh kepadamu ya Bapa. Sehingga dengan demikian kami tahu Tuhan bahwa Engkau sungguh ada membela kehidupan rumah tangga kami. Ketika kami sama-sama beribadah, kami percaya Tuhan hadir dan menyatakan kehendak-Nya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semua yang kami boleh alami dalam sepanjang hidup yang kami akan lalui, kiranya Tuhan ada bersama dan senantiasa menyatakan kuasa-Nya, sehingga kami tetap ada dalam persekutuan yang sungguh-sungguh indah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang kami ingin ungkapkan dalam doa, terutama untuk saudara-saudara kami yang masih membutuhkan pertolongan Tuhan karena sakit dan pergumulan penderitaan yang dialami. Tuhan, sembuhkan, pulihkan mereka. Berikan masa depan hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, agar mereka tetap percaya bahwa Tuhan menjamin hidup yang mereka jalani. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan harap kami, inilah syukur kami. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar, menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan dalam nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas semua berkat Tuhan di dalam hidup kita. Sambil memberi, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 86 bait 1 dan 2, Aku Bersyukur. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan yang telah kita berikan di dalam doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber hidup kami, saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan yang telah kami berikan dan kumpulkan ini sebagai tanda ungkapan syukur dan kesediaan kami untuk mempersembahkan diri kami bagi kemuliaan Tuhan dalam pelayanan kasih dan keadilan di jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, masukilah kehidupan sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 341 bait pertama dan kedua, Kuasa-Mu
dan nama-Mu-lah. Saudara kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Kita tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.